Iya, vanila. Vanili itu mahal loh. Kemarin teman saya jual di Jember itu 12 juta ya, 1 kilo. Ya, daun vanili 12 juta kemarin. Saya tanya itu. Padahal itu nanamnya depan rumah aja. Dia panen 3 kilo. 1 kilo sekarang 12 juta. Jangka waktu pemanennya 9 bulan. 9 bulan. Iya. Tapi enak udah depan rumah kok, enggak pengaruh. Saya tuh kemarin pengen mau ngambil bisinya, ngambil apa? Bibit. Bibitnya itu berapa? Bibitnya yang sudah ada daun 2 itu kemarin 100 berapa gitu. Kalau bibit apa? Itu daun 2 itu. Kalau sudah daun 7 300 berapa itu kemarin. Semakin bibitnya Semakin daunnya banyak, semakin mahal. Enggak tahu itu peraturannya siapa, enggak tahu. Nah, ini kemarin saya tanya, tapi Ramas 12 juta, saya kemarin dapat 3 kilo. Loh, siapa nggak mau tak kasih jadi. Wais. Tapi enak dia nih, misalnya mau kita jual lewat dia bisa. orangnya jual. Dia kan jadi pengepulnya tuh. Oh, pengumpulnya. Nah, jadi dia nanam juga pengepulnya. Jadi kalau misalnya saya nanam itu jualnya ke dia. Oke, jadi saya misalnya bisa jual. Bisa ke dia. Rumah saya tanaman, di rumah saya itu udah penuh tanaman penuh. Kalau rumahnya Mas Ipin kan masih luas ya. Ada banyak tanaman juga. Iya, di belakang itu masih luas dong. Oh, saya nggak punya belakang rumah. Enggak ada ya. Ada rumah kan. Itu butuh segini kok. Punya teman saya itu segini. Segininya gitu. Iya, saya aja seluas ini. Iya. 12 3 bedeng. Mungkin teras nanti. Ya, 3 bedeng itu kemarin ngambil 3 kilo daun. Kan daunnya kan ringan toh. Ya, jadi 1 bedeng itu 7 on kemarin. Ada 6 bedeng atau 7 bedeng kemarin itu 3 kilo katanya, dapat 3 kilo Mas. Alhamdulillah bisa umroh. Tapi nunggu 9 bulan. Oh iya, ini maksudnya bilang bisnis dalam tanaman. Ya, bisa itu kok. Misalnya kalau di rumah itu bisa. Kemarin itu kan di kota itu dinas pertanian kan saya nawarkan Bu Wali Kota itu bagaimana bikin budidaya vanili, masih belum direspon. Terus malah ngerespon kelor, ya sudah kelor aja gak apa-apa. Biasanya tanaman itu dijual di mana, Pak? Apa? Kalau ada tanaman gitu mau dijual di mana? Seperti Vanili ini lah. ya vanili. Beli bibitnya atau beli daunnya? Jual daunnya. Hasilnya. Sebenarnya kalau vanili ya di teman saya tadi, pengepul tadi itu. Kalau kita jual sendiri murah harganya. Karena kita nggak tahu Medan. Kalau saya rencananya jual ke sana aja daripada ribet. Soal cabai itu, Pak. Cabai banyak, tapi di pasar banyak. Apa penjual-jual apa nasi goreng itu laku Mas, yang cabai hijau-hijau itu. Oh, saya jual penjualan sekarang. Iya, nasi goreng mau. Saya kemarin punya 2 batang itu tak jual ke nasi goreng mau. Tapi sekarang udah mati. Tanam lagi belum sempat. Kita sekarang ke materi yang selanjutnya adalah penyerbukan berdasarkan asal serbuk. Ya, asalnya ya. Kalau dari asalnya namanya autogami. Nah, ini bisa menempel dari kepala putih bunga itu sendiri ya. Ini saya ceritakan tadi padi misalnya pas sudah matang, benang sarinya kena angin diterpa kan. Nah, itu nanti akan menempel ke padi mana saja yang dia jatuh. Akan menempel di situ. Nah, atau menggunakan serangga namanya geotonogami. Getenos bahasa Latin itu serangga. Gami kawin ya. Ini serangga bisa semut, bisa kupu, bisa capung, bisa ulat. Banyak ya, serangga. Keliru nih, bukan tetangga, serangga. Salah ketik ini. Serangga, bukan tetangga, serangga. Serangga, bukan tetangga. Geotonogami. Yang ketiga atau C, penyerbukan silang
allogami. Ini yang saya ceritakan di tadi, padi Inpari 32 dengan 64. Ya. Jadi ibunya Filipina, bapaknya Jawa. Nah itu tadi silang, ini silang. Ini juga bisa kok. Kemarin saya nyoba di Lamongan itu melon kuning dengan melon hijau. Itu bagaimana? Ini malam Di bunga, ketika bunga itu sudah mekar, yang keluar di tengah itu yang belalainya itu diambil terus gak boleh dipotong, ini syaratnya. Oh, nggak boleh. Gak boleh, jadi nanamnya harus berdekatan. Ini yang melon hijau, ini melon kuning. Nah nanti ketika putih sarinya sudah keluar dari kelopak bunganya itu, ditempelkan gini aja, digesekkan gini aja. Oh, ditempelkan. Ditempelkan gini aja. Gampang kok. Ya, tapi harus bener-bener, kadang-kadang bulunya tadi loh, bulunya itu kan kecil, jadi kadang-kadang nggak kena. Jadi harus ekstra pas ininya. Dan lubangnya ini juga kecil ini, masuknya ini harus pas. Nggak asal digesek kiri enggak, jadi pas ini harus masuk. Itu bisa. Jadi melon warnanya hijau tapi rasa kuning. Rasanya melon kuning. Iya, jadi rasanya kuning. Terus yang kedua itu varietasnya yang melonnya warna kuning, rasanya melon hijau. Jadi kan punya dua jadi punya 4 teman saya itu, punya melon kuning rasa kuning, melon hijau rasa hijau, melon kuning rasa hijau, melon hijau, misal kuning rasa hijau, jadi 4. Nah, varietasnya per kilo dijual 15.000 yang rasa-rasa ini. Bisa. Iya, pinter-pinternya petani aja. Ini kan perkawinan silanya panjang proses aja, enggak sih. Cuma yang lama itu kan memastikan bulunya ini bener pada yang betinanya itu aja. Ya, terus kawinnya itu harus pagi atau sore, nggak kena panas nggak mau. Jam 6 atau setengah 6 atau jam setengah 6 sore itu. Siang, karena siang tuh nggak boleh karena waktunya fotosintesis, merubah gula menjadi energi, jadi nggak boleh diganggu itu. Situ ya. Nah, prosesnya penyerbukan ini dimulai saat besar-besari mendarat. Mendarat bahasanya ya. Jadi benang sari tadi, spermanya tadi nyampe itu mendarat bahasanya ya. Saya membahasakannya mendarat. Jadi ini benang sari terbang kena angin, terus ini benang sari yang perempuan nyampe di sini mendarat ya namanya ya. Ya, saya tulis mendarat ini. Saya kesulitan membahasakan cara Indonesianya gimana. Ada di bahasa Inggris itu kalau diterjemahkan menempel. Ya. Ada yang mempilin. Nah, ada yang kalau diterjemahkan di bahasa kita namanya mempilin. Terus saya rubah jadi mendarat aja lah. Yang lebih gampang menurut saya itu. Mendarat di kepala putih dan membentuk tabung serbuk reaksi. Jadi kalau tabung ini terus kalau terjadi perkawinan itu kan kembung gitu loh, membesar ininya yang petir itu membesar. Nah, itu ya. Jadi kalau gelembung kan tidak. Jadi yang gampangnya tabung aja. Aslinya kalau di bahasa Inggrisnya itu membengkak. Karena sudah terjadi perkawinan berarti kan bengkak kan? Nah, bengkaknya itu tulis tabung aja. Yang menghubungkan kepala putih dengan ovarium. Nah, ini jadi bahasa Jawanya itu kan krok itu. Jadi selang-selang saluran dari putih itu ke ovarium itu langsung membuka jalan ini. Jadi enggak ada spidolnya. Jadi gini ini kan putih sarinya ya. Ini saluran ke ovarium. Yang di sini yang saya tulis tabung tadi itu langsung bengkak, membesar. Besar. Itu namanya penyerbukan di situ ya. Nah, pembuahan ini terjadi ketika sel sperma mencapai indung telur. Nah, indung telur itu di inangnya tadi itu. Nah, setelah benih ini dilepaskan dari tanaman induk dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, setelah itu muncul calon tanaman baru di situ. Ya, seperti keras itu proses sama seperti ini. Ini proses awalnya. Tapi keras ya. Ya. Di tempat saya dulu ada banyak.